pagi untuk kita semua. Saya Imelda Gloriati Fatin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Program Studi Sejarah Indonesia Universitas Negeri Manado. Pagi hari ini saya akan memulai dengan PPL siklus yang ketiga. Mari kita simak bersama. Terima kasih. Sendriana Tuas, ada Ibu. Skolastika Matalbana, ada Ibu. Febronia Natasi, hadir Ibu. Felicia Alupan, hadir Ibu. Ya, jadi yang izin hanya satu orang ya. Dan semua hadir. Jadi Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatannya. Kita sudah tatap muka, tetapi harus patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, dan juga tetap semangat untuk belajar. Kita sudah mau ujian, diharapkan untuk tetap semangat.
pagi hari ini yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis. Jadi Ibu akan bagikan soal tes untuk anak-anak kerjakan. Jangan lupa ditulis nama ya. Dari nama kalian masing-masing. Ya, baik. Terima kasih anak-anak dari jawaban tes. Ibu lihat sepintas. Sudah ada bayangan tentang materi yang akan kita bahas. Nah, sebelum memasuki materi kita, kali lalu kita telah membahas tentang kebijakan bangsa Portugis di Indonesia. Kebijakan bangsa Barat di Indonesia, yaitu mereka menerapkan pajak, berbagai macam pajak, bahkan sampai sekarang kita wajib membayar pajak. Dan juga ada menanam tanaman-tanaman tertentu. Tanaman-tanaman tertentu itu berbagai macam kebijakan. 2 dari sekian banyak kebijakan yang telah kita bahas bersama minggu lalu. Jadi sebelum kita masuk materi kita pagi hari ini, Ibu akan bertanya, melatih pemahaman kalian. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi juga, Ibu akan bertanya, ada berapa bangsa yang menjajah Indonesia? Ada berapa bangsa? Ada yang bilang 5, ada yang bilang berapa? Ada 3. Ada 2, ada 1. Kira-kira siapa yang bisa menjawab?
Spanyol dan bangsa Belanda. Terima kasih. Terima kasih Kenzi, betul, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Ada lagi, siapa lagi yang bisa menjawab selain Portugis, Belanda, dan Spanyol? Saya Ibu. Ya, Dewi, silakan. Ada 5 bangsa Ibu. Yang Ya. pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat Inggris, dan yang kelima Jepang. Ya, jadi ada 5 bangsa yang masuk dan menjajah bangsa Indonesia. Ada bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Jadi keempat bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris adalah bangsa Eropa. Sementara Jepang adalah bangsa Asia. Ya. Jadi kita akan membahas tentang Portugis. Jadi kenapa? Apa tujuan Portugis? Kenapa Portugis datang ke Indonesia? Kenapa? Silahkan. Tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Ya, ini tujuan Portugis datang ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah. Jadi Indonesia itu adalah negara yang kaya akan rempah-rempah. Nah, contohnya kamu saja masak sayur pepaya rasanya seperti masak daging karena bumbunya macam-macam ya kan? Padahal hanya sayur pepaya saja. Makanya kita dengar nama istilah cing pepaya. Pepaya. Jadi itu kalau musim biasa kita di Maluku sini kan hanya sayur pepaya, tapi dengan berbagai macam bumbu. Artinya kita kaya kan rempah-rempah. Ada serai, kunyit, lengkuas, sambal apa semua. Jadi makan mie juga rasa daging, rasa rendah, karena berbagai macam rempah. Nah, tadi di tujuan pembelajaran bahwa kita akan melihat bagaimana strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Kenapa? Kenapa sampai bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis? Dewi lagi, silakan. Karena Portugis memonopoli rempah-rempah. Iya, karena Portugis memonopoli rempah-rempah. Portugis memonopoli rempah-rempah dan berbagai macam hal lain yang akan kita bahas bersama. Jadi terima kasih pertanyaan penonton kita. Ya, anak-anak sekalian, mari kita lihat bersama sebelum kita memasuki materi. Kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati tayangan video dan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis dengan teliti. Tayangan video dan PowerPoint sebentar akan kita simak bersama. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membandingkan strategi perlawanan rakyat Aceh, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Demak terhadap penjajahan Portugis, kemudian dipresentasikan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan literasi pada materi ajar dan sumber lainnya, diharapkan peserta didik dapat terampil membuat tulisan mengenai berbagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis. Sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini? Harap kita dapat simak bersama-sama dengan baik, dengan cermat apa yang akan kita bahas bersama ya. Ya, jadi pagi hari ini kita akan melihat tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis. Jadi ada ciri-ciri perjuangan sebelum abad ke-20. Nah, perlawanan yang dilakukan itu bersifat kedaerahan tanpa adanya koordinasi antar daerah. Jadi kita di Maluku misalnya itu kita berlawan sendiri, tidak dengan koordinasi dengan dari lurasi, dari KEFA dan sebagainya. Kemudian dipimpin oleh tokoh yang disegani, misalnya raja atau pemuka agama. Misalnya kita usul tokoh, pemimpin. Jadi dipimpin oleh raja atau pemuka agama. Kemudian bergantung pada pemimpin yang karismatik, pemimpin yang punya kekuatan, pemimpin yang punya aura karismatik. Dan yang keempat adalah perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan kekuatan
Sudah. Jadi dulu itu bersifat fisik, kalau sekarang kan hanya pakai otak. Perlawanan menggunakan otak sekarang, orang-orang intelektual. Kemudian mudah dipecah belah. Kita mudah diadu domba. Satu datang kasih 10.000 kita ikut dia, iya kan? Satu datang kasih 50.000 sudah ikut dia. Jadi kita mudah dipecah belah. Satu datang hasil kita tanpa mengetahui kebenaran kita sudah percaya. Kita mudah dipecah belah. Itu ciri-ciri perjuangan sebelum abad ke-20. Mari anak-anak kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Jadi ini video akan membahas tentang materi yang nanti Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Yang pertama adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dilakukan oleh Kerajaan Aceh, Kerajaan Ternate, dan juga Kerajaan Bunga. Selanjutnya, perlawanan terhadap VOC atau Kongsi Dagang Miliknya Belanda antara lain dilakukan oleh Kerajaan Mataram, oleh Trunojoyo, Untung Suropati, perlawanan Kerajaan Banten, dan perlawanan Kerajaan Buatalu. Setelah Kongsi Dagang VOC berakhir, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda terdapat berbagai perlawanan antara lain perlawanan Patimura, Diponegoro, Sultan Badarudin, Perang Tondano, Perang Laguri, Perang Bukutan Jagaraga, Perang Banjar, Perang Tapanuli, Perang Aceh, dan ada beberapa gerakan sosial yang melawan pemerintah kolonial Belanda. Mari kita bahas satu persatu mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat dari Portugis sampai pemerintah kolonial Belanda. Ciri-ciri perjuangan sebelum abad ke-20 itu ditandai oleh beberapa karakteristik. Yang pertama adalah perlawanan bersifat kedaerahan tanpa adanya koordinasi antar daerah. Jadi perlawanannya bersifat lokal pada skop wilayah tertentu. Misalnya saja perang Diponegoro itu hanya terjadi di sebagian Pulau Jawa, perang Laguri ada di sebagian Pulau Sumatera. Jadi hanya bersifat kedaerahan. Yang kedua, menggunakan kekuatan fisik atau militer. Ketiga, dipimpin oleh tokoh yang disegani, misalnya saja raja dan juga pemuka agama. Yang keempat, mudah sekali terpecah belah. Yang kelima, sangat tergantung pada pemimpin. Biasanya kalau pemimpinnya sudah ditangkap, perlawanan akan berakhir. Ini merupakan berbagai ciri perjuangan sebelum abad ke-20. Nanti setelah abad ke-20 ditandai dengan corak perjuangan yang berbeda. Selanjutnya, ini adalah perlawanan Kerajaan Aceh terhadap Portugis. Latar belakangnya banyak kapal dagang Aceh yang ditangkap oleh Portugis. Monopoli perdagangan di Malaka yang dilakukan oleh Portugis. Portugis saat itu berhasil menguasai Malaka. Pasukan Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, saat itu Malaka merupakan salah satu tempat perdagangan yang paling strategis. Kemudian mengirimkan pasukannya untuk menundukkan Aceh, akan tetapi mengalami kegagalan. Portugis juga menganggap bahwa Aceh merupakan saingan dari Portugis. Karena pada saat itu setelah Malaka berhasil dikuasai oleh Portugis, pedagang Islam kemudian mengalihkan dagangan bukan lagi di Malaka, tetapi salah satunya adalah di Aceh. Tokoh yang memimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis yang pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah, yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil mengusir Portugis dari Aceh pada tahun 1520. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda yang melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Akan tetapi serangan Aceh terhadap Portugis ini akhirnya mengalami kegagalan. Perjuangan rakyat Aceh terhadap melawan Portugis juga dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Sani yang merupakan penerus dari Sultan Iskandar Muda, akan tetapi sekali lagi juga mengalami kegagalan. Ada faktor penyebab kegagalan Kerajaan Aceh untuk mengalahkan Portugis di Malaka. Satu, tidak dipersiapkan dengan baik. Dua, perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana bila dibandingkan dengan Portugis. Ketiga, tidak semua pejabat Aceh mendukung
Ternate terhadap Portugis. Latar belakangnya adalah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis di Ternate. Bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan juga penyebaran agama Katolik di Ternate. Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang berada di Maluku. Nah, pada waktu itu Portugis sedang melakukan persaingan dengan kerajaan lain, yaitu kerajaan Tidore. Nah, ketika Portugis datang, Ternate kemudian meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Tidore yang pada bersamaan juga dibantu oleh Spanyol. Adapun tokoh perlawanan dari kerajaan Ternate, yang pertama adalah Sultan Khairul, yang kedua adalah Sultan Bahabula. Ini merupakan gambar dari Sultan Bahabula. Kerjasama antara Portugis ini kemudian harus berakhir setelah Portugis memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Portugis diperbolehkan untuk mendirikan benteng Sao Paulo di Ternate dan banyak melakukan monopoli perdagangan. Perlawanan Sultan Khairul kemudian dapat dipadamkan oleh Portugis dengan cara yang licik. Sultan Khairul kemudian dibunuh oleh Portugis. Perlawanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bahabula. Pada tahun 1575, benteng Portugis di Ternate dapat direbut oleh pasukan dari Sultan Bahabula. 2 tahun kemudian, Portugis benar-benar usir dari Maluku dan kemudian menetap di Timur-Timur atau sekarang kita sebut sebagai Timor Leste. Jadi pada masa Sultan Bahabula, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Selanjutnya, perlawanan kerajaan Demak terhadap Portugis, latar belakangnya adalah monopoli perdagangan, kemudian kerjasama antara Portugis dengan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu masih menganut agama Hindu, terletak di Jawa Barat, dan selanjutnya adalah perebutan pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu juga letaknya sangat strategis. Tokoh perlawanannya ada Adipati Unus, Sultan Trenggono, Fatahillah. Pasukan Demak dipimpin oleh Adipati Unus melancarkan serangan ke benteng Portugis di Malaka, akan tetapi mengalami kegagalan. Adipati Unus dan kemudian mendapatkan julukan Pangeran Sabdanlor karena pernah berupaya untuk mengusir Portugis di Malaka yang letaknya di sebelah utara dari Demak. Pangeran Sabdanlor. Lor itu utara, Sabran itu selatan. Kemudian Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ini juga merasa terancam dengan eksistensi kerajaan Demak yang beragama Islam. Kemudian kerajaan Pajajaran membolehkan Portugis mendirikan benteng pertahanan di Sunda Kelapa. Adanya perjanjian antara Portugis dengan Pajajaran membuat Sultan Trenggono mengutus Fatahillah untuk menguasai 3 tempat, yaitu Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Pada 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa, kemudian dirubah namanya menjadi Jayakarta, yakni kota Kemenangan. Portugis akhirnya meninggalkan Pajajaran. Ya baik anak-anak, kita sudah sama-sama menyimak video. Kalian sudah lihat ya kan? Sudah. Simak bersama video penjelasan sama-sama dengan yang dijelaskan. Kita akan lihat yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Latar belakang
menyebabkan kegagalan rakyat Aceh mengalahkan Portugis. Yang pertama adalah perlawanan itu tidak dipersiapkan dengan baik. Yang kedua adalah perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana. Kita masih menggunakan senjata-senjata sederhana, meriam bambu dan lain-lain. Senjata-senjata sederhana ya, bambu runcing itu masih kita gunakan. Nah, tidak semua pejabat Aceh mendukung perlawanan Aceh terhadap Portugis. Kurangnya dukungan. Ada yang anggap biasa saja tidak bersatu untuk mengusir Portugis. Nah, jadi strategi perlawanan ada 2 kali pertempuran. Ada 2 kali pertempuran. Yang pertama adalah strategi yang pertama melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam dan prajurit. Yang kedua adalah mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalicut dan Jepara. Pertempuran kedua adalah dilakukan pada masa Sultan Iskandar Muda. Taktik yang dilakukan yang pertama adalah blokade perdagangan, memboikot jalur perdagangan. Yang kedua adalah blokade ekonomi. Dan yang ketiga adalah menyerang kedudukan Portugis di Malaka pada tahun 1629. Jadi permusuhan, pertentangan, perlawanan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus-menerus, tetapi mereka sama kuat, sama-sama tidak berhasil mengalahkan sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Jadi Malaka itu adalah bandar perdagangan yang sangat ramai pada masa itu sehingga menjadi kerebutan. Yang kedua kita akan melihat perlawanan Kesultanan Ternate. Latar belakang masih saja monopoli perdagangan. Jadi rata-rata monopoli perdagangan menjadi pemicu timbulnya pemberontakan. Yang kedua adalah bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate. Jadi sudah masuk lagi campur tangan lagi. Nah, jadi kamu toh suka ikut campur orang urusan. Yang lain yang bakal lain, kamu yang tersampat. Yang ketiga adalah penyebaran agama Katolik di Ternate. Jadi kita ingat 3G, semboyan imperialisme kuno adalah gospel dan glory. Ya. Jadi gospel adalah menyebarkan agama. Nah, karena tujuan itu mereka bangsa Barat sampailah ke Indonesia juga. Jadi penyebaran agama Katolik di Ternate juga menjadi salah satu pemicu perlawanan Kesultanan Ternate. Nah, tokoh-tokoh perlawanan di sini ada Sultan Hairun. Ini gambarnya Sultan Hairun. Dan ini adalah gambar Sultan Baabullah. Sultan Baabullah, anak-anak simak baik-baik. Sultan Baabullah ini beliau baru saja dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Jadi beliau adalah salah satu pahlawan nasional baru diresmikan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 10 November tahun lalu 2020 di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Jadi ini Sultan Baabullah, dia baru saja mendapat gelar pahlawan nasional karena kegigihannya mengusir Portugis dari Ternate. Kronologi perlawanan. Jadi awalnya Ternate kerjasama dengan Portugis untuk mengusir Spanyol. Kemudian Portugis diperbolehkan mendirikan benteng Sao Paulo dan banyak melakukan monopoli perdagangan. Yang berikut perlawanan Sultan Hairun dapat dipadamkan pada tahun 1570 oleh Portugis dan dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Pada 1575 benteng Portugis di Ternate dapat direbut oleh pasukan Baabullah. 2 tahun kemudian Portugis benar-benar terusir dan menetap di Timor Timur atau Timor Leste, negara tetangga kita. Jadi di Timor Leste Portugis
cara mengepung benteng. Kemudian yang terakhir adalah perlawanan Kesultanan Demak. Latar belakang yang pertama adalah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis di Malaka. Yang kedua adalah kerjasama antara Portugis dengan Pajajaran yang membahayakan Demak. Dan yang ketiga adalah perebutan pelabuhan Sunda. Jadi ini sudah kalian simak. Jadi tokoh perlawanan ini Adipati Unus. Ini gambar dari Adipati Unus. Dan yang ini adalah Fathahillah. Fathahillah yang kemudian menamakan Jakarta Jayakanda. Kronologi perlawanan. Pasukan Demak dipimpin oleh Adipati Unus melakukan serangan ke benteng Portugis di Malaka, akan tetapi mengalami kegagalan. Kemudian Portugis menjalin kerjasama dengan Pajajaran dan diperbolehkan untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Kemudian Sultan Trenggana mengutus Fathahillah untuk menguasai Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Kemudian pada 22 Juni 1527 Fathahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa, kemudian dirubah namanya menjadi Jayakarta yang ibu kota kemenangan, atau menjadi ibu kota kita sekarang yaitu Jakarta. 22 Juni menjadi hari ulang tahun kota Jakarta. Ingat itu baik-baik. Kalau kita TTU tanggal berapa? 21 September. Bahaya. Kemudian Portugis akhirnya meninggalkan Pajajaran. Nah, strategi perlawanan. Langkah pertama adalah menghidupkan kembali kekuatan armada Majapahit yang tertidur pada masa-masa perebutan kekuasaan. Kemudian menghimpun kekuatan Nusantara untuk membentuk armada gabungan, yaitu untuk mengusir Portugis dari Malaka. Kemudian ditaklukkannya kerajaan Pajajaran oleh Fathahillah. Nah, pada pertempuran itu orang-orang Portugis berhasil dipukul mundur. Kemudian pelabuhan Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta. Nah, dengan demikian materi kita sudah selesai. Ibu harap jadi dari penjelasan tadi kira-kira anak-anak sudah paham atau belum? Dari penjelasan tadi sudah paham atau belum? Sudah? Ada yang belum paham? Silahkan bertanya. Oh, silahkan Irgo, silahkan bertanya. Ya, mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan kepada Portugis? Ya, jadi Irgo belum paham kenapa rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Ibu sudah jelaskan dari tadi. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Yuni. Baik. Jadi Irgo perhatikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ibu. Mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang? Rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis karena 1. Portugis memonopoli perdagangan, 2. melarang orang-orang Aceh untuk berdagang ke Laut Merah, 3. penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Yuni. Jadi Portugis bukan Jepang ya. Dia ingat Jepang saya. Kita kalau ada chatting dengan orang Jepang. Jadi karena Portugis memonopoli rempah-rempah, kemudian Portugis melarang orang-orang Aceh untuk berdagang ke Laut Merah, dan juga Portugis mengepung kapal-kapal dari Aceh. Jadi sudah paham Irgo? Terima kasih untuk Yuni dan Irgo. Nah, setelah ini kita masuk kepada diskusi kelompok. Setelah mempelajari materi, buatlah perbandingan strategi perlawanan rakyat Aceh, Kesultanan Ternate dan Demak terhadap Portugis. Kelompok 1, Sela, Sari, Victor, Angel, Otto, Yuni, dan Elvi. Kelompok 2, Sari Nabu,
Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, kepada penyaji materi saya berikan waktu dan kesempatan. Perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan bangsa Portugis dibagi menjadi dua kali pertempuran, yaitu pertempuran pertama dan pertempuran kedua. Pada pertempuran pertama, 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. 3. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Kaliput dan Jepara. Pada pertempuran kedua, penyerangan terhadap Portugis dilakukan pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah. Pada tahun 1629, Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal yang memuat 19.000 prajurit. Pada pertempuran sengit tak terelakkan yang kemudian berakhir dengan kekalahan pihak Aceh. Beberapa taktik yang dilakukan Iskandar Muda untuk melawan Portugis adalah: 1. Blokade perdagangan. 2. Blokade ekonomi. 3. Blokade kedudukan Portugis di Malaka pada tahun 1629. Permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus, tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan, sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Baik, waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Ya, jadi kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Jadi presenter dan pemateri silakan duduk kembali. Nanti teman-teman dari kelompok 2 dan 3 silakan bertanya. Silakan, jika ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Kelompok 1, pertanyaan kami, sebutkan penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Terima kasih. Baik, kepada kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari kelompok 1. Pertanyaan kami adalah, pada tahun berapa Aceh menggampar Portugis? Baik, terima kasih. Kelompok 3 dimohon untuk pulang suara. Baik. Pada tahun berapa Aceh menggampar Portugis? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh. Penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis adalah: 1. Adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. 2. Pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. 3. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Baik, mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok 2. Pas. Terima kasih. Baik, saya
amanat dari Sultan Hairun, rakyat menyerang pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di Maluku. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Strategi tersebut berhasil mengalahkan Portugis. Pada tahun 1575, Portugis meninggalkan Maluku. Ya, sekian. Kami usai kembali kepada negara. Baik, inilah hasil diskusi kami. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang strategi perlawanan rakyat Kesultanan Demak kepada kelompok 1 dan 3 yang ingin bertanya dipersilakan. Jadi yang mau bertanya dipersilakan. Baik, kepada kelompok 1 silahkan diberikan pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan dari kami kelompok 1 adalah strategi apa yang dilakukan Sultan Bahabullah untuk mengusir Portugis? Terima kasih. Ya, silahkan kelompok 3. Baik, pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan Kesultanan Ternate. Baik, terima kasih. Jawaban dari kami. Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya itu mengepung benteng Sao Paulo selama 5 tahun. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari jawaban kami silakan kelompok 1. Mas. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, Sultan Bahabullah yang merupakan anak dari Sultan Hairun. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada tanggapan balik atau kurang puas dengan jawaban kami? Kami akan waktu. Pas. Baik, terima kasih. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Jadi pertanyaan kedua adalah tokoh, ibu luruskan di sini adalah Sultan Hairun dan Sultan Bahabullah. Setelah Sultan Hairun meninggal, dia perjuangannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Bahabullah. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang strategi perlawanan Kesultanan Demak. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada penyaji materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Strategi perlawanan Kesultanan Demak terhadap penjajahan bangsa Portugis yaitu Patiulus menghidupkan kembali kekuatan armada Majapahit yang tertidur lama pada saat masa-masa perebutan kekuasaan. Kapal-kapal tersebut juga dilengkapi dengan jetbang yaitu meriam api, di mana kapal dan jetbang juga merupakan kekuatan andalan armada Majapahit. Selanjutnya
terima kasih kepada kelompok 1 dari kelompok 2. Kelompok 2 kemarin sudah jelas apa yang kalian presentasikan, sudah jelas. Silakan berebut untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Langkah pertama Kati Unus adalah menghidupkan kembali kekuatan armada Majapahit yang tertidur lama pada saat masa-masa perebutan kekuasaan. Kapal-kapal baru tersebut juga dilengkapi dengan jet bank, yaitu meriam api, di mana kapal dan jet bank juga merupakan kekuatan andalan armada Majapahit. Baik, apakah ada tanggapan baik dari kelompok 1? Waktu kita berikan. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing terkait strategi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Demak terhadap Portugis. Selanjutnya Ibu minta untuk mengumpulkan kembali LKPD kalian. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Hari ini kumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Ya, jadi kalian sudah mengumpulkan LKPD. Selanjutnya Ibu mau minta perwakilan dari anak-anak sekalian untuk menyampaikan refleksi. Kira-kira proses pembelajaran kita pagi ini, mulai dari pembukaan sampai dengan diskusi ini, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan dan harapan kalian untuk pembelajaran sejarah kita ke depan apa? Silahkan, siapa yang mau? Oke, silahkan anak Okto, Ibu persilahkan untuk memberikan kita refleksi terkait pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelas kami, kelas 11 B2 untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir tentang materi hari ini. Ya, materi tentang pembelajaran hari ini bagus. Terus terima kasih juga untuk materi yang sudah diberikan kepada guru, diberikan guru kepada kami. Saran saya bagi kita semua, teman-teman, lebih aktif lagi dalam berdiskusi dan lebih aktif lagi dalam berbicara. Harapan saya ke depannya lagi lebih baik dari sekarang ini. Terima kasih. Hanya bisa dan saya. Sekian, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, jadi teman kalian, Okto sudah memberikan refleksi terkait pembelajaran. Jadi besar harapannya untuk ke depan dalam berdiskusi kita harus lebih aktif lagi, baik dalam bertanya maupun dalam berdiskusi. Ya, jadi Ibu akan menyampaikan kepada kita semua terkait kesimpulan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan strategi perlawanan rakyat Aceh. Jadi Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis karena ketidakpuasan mereka yang dilakukan oleh Portugis yang memonopoli perdagangan. Portugis juga melarang Aceh untuk berlayar dan berdagang ke Laut Merah, dan juga Portugis memblokade kapal-kapal dagang milik Aceh. Itu yang memicu rakyat Aceh melakukan perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ali Mugayat Shah. Kemudian yang kedua adalah strategi yang dilakukan oleh rakyat Kesultanan Ternate. Jadi Ternate tidak suka dengan Portugis yang ikut campur dengan urusan kerajaan dan juga dalam menyebarkan agama Katolik. Jadi salah satu semboyan imperialisme kuno dulu adalah gospel dan salah satunya adalah gospel, menyebarkan agama Kristen.
Gitu. Jadi bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia, tujuan utama mereka adalah mencari untuk mencari rempah-rempah. Tetapi karena kekayaan alam Indonesia yang begitu luas dan kita masih mudah diperbodoh, sehingga akhirnya dari awalnya mencari rempah-rempah berubah menjadi kolonialisme, penjajahan yang kita rasakan sampai pada Jepang ya. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Setelah itu Ibu akan memberikan post test. Tadi di awal kita sudah mengerjakan pretest ya kan? Anak-anak sudah mengerjakan, menjawab. Jawaban kalian ada yang benar, ada yang salah. Nah, di post test ini Ibu harap jawabannya lebih baik lagi. Karena kita sudah menonton video bersama. Kita sudah diskusi, kita sudah presentasi, dan sudah dengar penjelasan dari Ibu, ya kan? Jadi Ibu harap semoga di post test ini kalian bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, jangan lupa ditulis nama. Silakan mengerjakan. Ya, sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan kumpulkan hasil post test kalian. Semoga hasilnya lebih baik ya. Pasti? Pasti. Ya, sudah. Siapa yang bisa menjamin kalau ini 100? Ya, jadi semua menjamin. Semua menjamin bahwa hasilnya 100. Nanti akan diperiksa dan akhirnya akan saya berikan kepada kalian. Jadi setelah post test ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya akan ditulis di sini adalah
Tugas ini kalian kumpulkan minggu depan, diketik ya, maksimal 8 halaman. Jadi sebanyak 8 halaman, buatlah secara sistematis. Bisa kan? Bisa. Ya baik, jadi pembelajaran kita tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis telah selesai sampai di sini. Dan minggu depan kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Nah, setelah Portugis kita akan membahas tentang Belanda ya. Setelah Belanda kita akan melihat sama seperti ini bagaimana perlawanan yang dilakukan. Itu pertemuan kita minggu depan. Jadi berharap pulang kalian bisa sambil mengingat, sambil kerja tugas bisa cari lebih dahulu di Google ya. Memanfaatkan HP, kasih tinggal chatting untuk sementara ya. Balas pacar bilang sayang, tunggu dulu saya kerja tugas. Bisa kan? Bisa. Jadi video callnya ditahan dulu. Itu. Ya, jadi saya harapkan juga untuk kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, pakai masker kemana saja. Banyak yang nanti pulang sekolah sudah lepas masker. Tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan juga ingat belajar. Yang utama adalah belajar. Ya, jadi pelajaran kita sampai hari ini sampai di sini. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kita awali dengan doa, akhiri pun dengan doa. Ya, anak lainnya silakan memimpin kita dalam doa. Semuanya, marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memimpin doa ini dalam ajaran Kristen Katolik yang lainnya saudara. Dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya aktivitas selanjutnya ini dapat berjalan dan berakhir dengan baik. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa dan tetap menjaga kesehatan. Siap, hormat.